Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Ibu. Dalam hal ini saya akan coba untuk mempresentasikan materi UAS pada hari ini dalam tema uji kualitas dan pemeliharaan sistem pada Universitas Pancasakti Bekasi. Bersama saya Salman Yunistira, NIM saya 3912050006, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Baik, untuk yang pertama saya akan coba presentasikan tentang pemeliharaan sistem, penggunaan software, hardware, dan aplikasi. Saya bacakan aja. Pemeliharaan sistem atau pengguna software, hardware, atau aplikasi sistem secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan pada setiap komponen atau mengalami error pada software atau aplikasi sistem. Dengan ini perlu adanya pemeliharaan sistem tersebut agar selalu berjalan dengan baik, di mana secara rutin harus dilakukan pengecekan kondisi server berserta aplikasi software. Pengecekan media transmisi data atau sistem pengkabelan, dan yang paling sering adanya melayani user untuk mengatasi masalah yang terjadi di PC mereka masing-masing baik dari sisi hardware maupun softwarenya. Pengguna software, hardware, atau aplikasi sistem secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan pada setiap komponen atau mengalami error pada software atau aplikasi sistem. Dengan ini perlu adanya pemeliharaan sistem tersebut agar selalu berjalan dengan baik, di mana secara rutin harus dilakukan pengecekan kondisi server beserta aplikasi softwarenya. Pengecekan media transmisi data atau sistem pengkabelan data yang paling sering ada melalui user mengatasi masalah seperti terjadi di PC mereka masing-masing baik dari sisi hardware maupun softwarenya, seperti PC yang terkena virus, tidak bisa koneksi internet, yang rusak, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan sistem informasi atau maintenance adalah hal yang penting untuk dilakukan demi menunjang kelancaran proses kerja di sebuah perusahaan. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu diantaranya sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Jadi semua sistem itu pasti ada human error atau kesalahan-kesalahannya, sehingga kesalahan-kesalahannya itu perlu atau harus kita perbaiki secepatnya. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Ya, dalam hal ini biasanya itu sistem itu minta update karena dari permintaan user atau klien atau konsumen itu meminta untuk pengupdatean sistem tersebut. Jadi otomatis si developernya ini harus mengupdate si aplikasinya. Selanjutnya itu sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnisnya. Iya, ini jelas tadi berhubungan dengan yang tadi, ya harus mengalami perubahan tadi itu dari security-nya atau dari software tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan lagi selanjutnya adalah sistem terinfeksi malware ya. Nah, dalam hal ini si developer harus bagaimana caranya untuk mengatasi sistem malware itu tersebut. Biasanya kan terdapat virus yang akan merusak si software tersebut. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dari security-nya itu. Yang selanjutnya sistem berkas rusaknya. Karena bagaimana untuk seorang developer software itu mengatasi berkasnya rusak gitu. Ini termasuk beberapa hal juga itu untuk menangani sebuah sistem.
Nah, yang selanjutnya itu takutnya perangkat kerasnya itu lemah ya. Nah, biasanya kan perangkat kerasnya itu kan karena software dan hardware kan itu kan terintegrasi. Jadi bagaimana harus menyesuaikan perangkat kerasnya atau softwarenya itu. Jadi menyesuaikan. Selanjutnya ini sistem pemeliharaan jenis-jenisnya. Untuk yang pertama ini ada pemeliharaan korektif, yaitu membuat perubahan pada sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada desain atau coding atau implementasinya. Jadi banyak jenis pemeliharaan itu kita harus merubah sistem informasinya sesuai dengan keadaan yang terjadi, atau akan merubah desainnya, atau akan merubah bahasa pemrogramannya untuk diimplementasikan ke user. Yang selanjutnya ada maintenance adaptif. Jadi pengubahan sistem untuk mengembangkan fungsionalnya agar dapat mengkomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau migrasi ke lingkungan operasi yang berkala. Jadi pengubahan sistem itu tergantung situasi dan kondisinya di lingkungan setempat gitu. Nah, terus ada pemeliharaan perfektif. Nah, pemeliharaan perfektif itu pengembangan untuk meningkatkan kinerja proses atau kegunaan antarmuka atau penambahan fitur sistem yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ya, jadi biasanya itu di tampilan softwarenya itu beragam ya, ada yang ingin gambarnya banyak, atau ada ingin apa gitu, ada ini. Jadi seefektif mungkin ini dikerucutkan menjadi sederhana gitu. Terus selanjutnya maintenance preventif ya. Pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Jadi untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan itu nanti untuk pengupdatean itu sedikit. Selanjutnya mengembangkan perubahan sistem manajemen. Yang pertama, pengembangan sistem merupakan tindakan mengubah, mengganti, atau menyusun kembali sistem lama menjadi sistem yang baru. Ya. Jadi ini sudah jelas, ini harus pengubahan itu namanya diubah itu kita harus mengupdate dari mulai sistemnya sendiri, dari mulai isinya sendiri sampai jadi hasilnya itu terus berkembang dan terus berubah sejauh permintaan dari konsumen itu diperlukan gitu. Nah, alasan kuatnya pengembangan sistem karena adanya atau permasalahannya pada sistem lama, yang mungkin yang lama itu udah tidak support dengan si hardware-nya, sistemnya udah nggak support di hardware, jadi permasalahannya itu masih yang lama gitu. Nah, terus untuk meraih peluang dan kesempatan. Nah, setelah diupdate itu pasti ada peluang dan kesempatan untuk bekerja dengan baik si software ini. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah ya. Biasanya di sini kan si penerima si aplikasi tersebut atau software tersebut kan biasanya menginstruksikan harus begini gitu. Jadi atau adanya peraturan pemerintah gitu ya, sesuai dengan mungkin sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang ada gitu. Nah, tahap pengembangannya sistem itu berarti adalah yang pertama kita merencanakan dulu. Ya, kita merencanakan bagaimana untuk membuat sistem itu sesuai dengan permintaan. Nah, yang kedua, setelah perencanaan itu sebenarnya ini bukan analis dulu ya, analis nanti harusnya desain dulu. Jadi desain dulu, kita merancang sebuah desainnya sebagus mungkin, semenarik mungkin, sesimpel mungkin, nggak ribet gitu. Jadi si user itu yang menggunakannya itu tidak terlalu
bingung untuk si software tersebut. Nah setelah udah jadi baru kita analisa softwarenya ini. Ya, biasanya, diuji dengan analisanya, kalau untuk si pembuat software itu bagaimana software ini bagus enggaknya itu dia biasanya nge me me apa ya, share ke grup atau temennya, "Bagaimana ini software yang saya buat ini, ada terkendala nggak? Coba diuji." Nah setelah diuji mungkin ada, rekannya yang tahu titik kesalahannya itu sehingga dia, me memberitahu kepada si pembuat software ini terjadi kesalahan atau terjadi miss di sini, atau terjadi bahasa-bahasa pemrograman yang, enggak sesuai gitu. Jadi, eee, me eee, me apa namanya, mengerucutkan dari yang bahasa pemrogramannya itu panjang jadi simpel. Nah itu biasanya, dari analisis itu menguji coba si software tersebut. Nah setelah sudah berhasil menguji coba, untuk si software-nya dalam, proses pengujian itu ternyata sudah ditemukan masalah. Akhirnya masalahnya selesai, diperbaiki, kemudian diimplementasikan. Diimplementasikan itu artinya mungkin dipublikasikan ke si penerima software itu, gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir nggak sampai di situ, nah harus ada perawatannya. Bagaimana perawatannya ke depan? Nah, yang bertanggung jawab ini adalah biasanya si pembuat software tersebut. Nanti apa perawatannya, per 3 bulan, atau per 6 bulan, atau per tahun untuk meminimalisir terjadinya human error tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mungkin ini saja, presentasi tentang, eee, perubahan manajemen sistem ini. Kalau ada yang kurang jelas atau masih, salah informasinya mohon dimaafkan. Demikian dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.